Ya puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat. Tuhan sudah pimpin selama seminggu lamanya. Patut pagi hari ini kita di rumah Tuhan untuk mengucap syukur pada Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Engkau telah memimpin hidup kami semua dalam satu minggu yang baru saja lewat. Terima kasih Bapak, kalau hari ini kami ada di rumah Tuhan dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Patut kami memuji Tuhan, patut kami menyembah Tuhan. Patut kami untuk duduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan. Pesan-pesan Tuhan bagi kami semua. Dapat menguatkan iman kami sehingga kami makin Tuhan menjadi anak Tuhan yang boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan beracara dan kami semua, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Dari para aser, kolektan, pemain musik, WL, singer, tim AVD dan hamba Tuhan yang akan beritakan firman Allah. Urapi dengan urapan khusus dari surga. Sehingga Tuhan pelayanan kami semua boleh memperkenankan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami masih dalam perjalanan antara mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan, kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita mengangkat pujian hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia Allah kita, Dia penebus kita. Dia menghapus semua dosa kita. Kita angkat pujian mengatakan penebusku hidup. Ku tahu Dia penolongku. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Tuhan sanggup. Apapun keadaan kita, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita angkat pujian, Tuhan sanggup. God is able. Amin. Katakan Tuhan sanggup.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada satupun rencanamu yang gagal Tuhan. Kalau kami ada saat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bisa memuji, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Biarlah hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kalau tiba saatnya Tuhan, umat-Mu akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, bagi pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan banyak menarik banyak jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan saudara, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, ada ucapan terima kasih dari keluarga almarhum Bapak Wim Riyadi. Waktu kami persilakan. Saat ini kembali Sion 2 dan NG akan membawakan sebuah pujian yang berjudul Golgota. Pujian ini mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan yang telah rela mati untuk kita agar kita semua diselamatkan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Sungguh
Ya, sekali lagi shalom. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, tiba saatnya kami akan duduk diam. Mendengarkan firman Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami semua pagi hari ini. Biar firman Tuhan yang dibagikan boleh diterima, dimengerti dengan baik Tuhan. Dan bukan hanya kami mengerti, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan jam pemberitaan firman Tuhan sebentar dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang memimpin kelanjutan ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara, hari ini temanya adalah satu peristiwa setelah kebangkitan, setelah Paskah, ya, yaitu perjalanan ke Emmaus. Sebelumnya saya pernah dengar ada satu hamba Tuhan yang bertanya dalam khotbahnya, kalau kita disuruh untuk menilai atau memberi skor terhadap hidup kita masing-masing, saudara mau kasih skor berapa buat hidup saudara? Dari 0 sampai 100. 100 itu adalah ketika semua harapan kita, semua impian dan cita-cita kita terpenuhi, itu 100. 0 itu adalah kalau semua harapan dan keinginan dan cita-cita kita tidak terpenuhi. Kalau setiap kita diminta untuk memberi skor atau memberi nilai terhadap hidup kita, terhadap pencapaian hidup kita, terhadap apa yang sudah terjadi dalam hidup kita, saudara mau kasih skor berapa? Setiap anak SD pernah ditanya soal cita-cita. Kalau saudara tahu standar banget ya jawaban mereka. Mau jadi apa? Jadi polisi, jadi presiden, jadi dokter, jadi tentara, itu standar seperti begitu. Tapi berapa orang yang bisa memenuhi atau mencapai cita-cita pada masa kecilnya? Atau ketika saudara mulai bekerja, saudara yang berusaha sendiri, saudara yang wira swasta. Mungkin saudara pernah mengimpikan punya 7 perusahaan mungkin begitu ya. Jadi bos 7 perusahaan. Tapi gak terpenuhi itu sampai sekarang. Atau saudara yang bekerja di perusahaan, saudara mimpikan satu saat saya jadi bos deh, jadi direktur deh. Jadi manajer minimal. Tapi sampai sekarang tidak terpenuhi, harapan saudara tidak terpenuhi. Atau dalam hal lain misalnya kita semua memulai satu keluarga dengan satu harapan yang tinggi akan keluarga yang ideal. Kita punya gambaran keluarga ideal seperti apa. Berapa persen terpenuhi harapan kita? Dari keluarga, dari kesehatan, dari pekerjaan, dari apapun yang terjadi dalam hidup kita. Masalahnya adalah tidak semua harapan kita itu terpenuhi sesuai dengan apa yang kita impikan. Atau mungkin kebalikannya, mungkin kondisinya kebalikannya. Mungkin saudara justru sekarang ada di kondisi yang dulu saya gak pernah kepikir saya bisa sampai seperti sekarang. Saya dulu waktu kecil biasa saja, sederhana, keluarga saya berkekurangan. Dan saya gak pernah ngebayangin, saya gak pernah bahkan berharap Tuhan bawa saya sampai kondisi sekarang. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu kebalikannya ya. Yang satu dia tidak memenuhi harapannya, yang satu dia melebihi dari ekspektasi yang dia berani bahkan untuk pikirkan. Nah, kalau berbicara soal harapan, ini tentu saudara, ketika saya mendengar itu saya juga mengevaluasi, merenungkan kembali hidup saya. Berapa persen ya kalau saya mau kasih skor hidup saya, berapa persen dari dulu semua harapan-harapan saya itu terpenuhi, mana yang tidak, mana yang iya dan kenapa tidak, begitu ya. Tapi kebalikannya juga ada hal di mana Tuhan bawa lebih dari yang saya pernah bayangkan. Kenapa bisa begitu? Nah itu memang bahan evaluasi atau refleksi setiap kita terhadap hidup kita masing-masing. Nah sekarang kalau berbicara soal harapan, kita mau membahas atau mengelola harapan, kita membahas tentang satu kisah di 2 murid Yesus yang berjalan ke Emmaus. Tentu Bapak Ibu Saudara sebagian besar sudah pernah mendengar khotbah ini tentang 2 murid yang berjalan ke Emmaus setelah kebangkitan Yesus. Dan pagi hari ini saya akan membagi menjadi 2 bagian saja dari cerita ini. Bagian yang pertama boleh dari atas saja. Dari yang pertama berjudul di tengah kekecewaan. Boleh next slide-nya saya akan bacakan ayatnya saya sudah tulis dari Lukas 24. Saya akan bagi 2 dari satu perikop yang panjang ini ya. Jadi saya gak perlu ceritakan tapi kita baca perikop ini ayat-ayat ini sebagai satu cerita saja. Begitu ya karena tidak sulit untuk mengerti perikop ini.
Saya akan bacakan Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ini terjadi setelah Yesus mati, begitu ya. Jadi murid-muridnya mereka kehilangan pemimpin mereka, kehilangan Yesus, lalu 2 murid ini dia pergi ke Emmaus. Ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa-apa yang terjadi? Yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah sampai sini dulu, dipotongnya sampai ayat 21 dulu. Jadi seperti tadi saya katakan ketika Yesus mati, itu satu kejadian yang membuat syok semua murid-muridnya, semua murid-murid dan pengikutnya kaget. Karena Yesus yang diharapkan, Yesus yang memimpin mereka bersama-sama dengan mereka 3,5 tahun mati dengan cara yang paling hina, paling kejam untuk kebudayaan pada saat itu, untuk adat pada saat itu. Pemimpin yang mereka hormati itu tiba-tiba mati, disalib pula, begitu ya. Dan tadi dikatakan bahwa kedua murid ini adalah 2 murid yang dari semua pengikut Yesus. Mereka juga terpukul dengan kematian pemimpin mereka dan mereka berjalan ke Emmaus dengan muka muram dalam kesedihan dan dalam kesedihan. Bahasa Inggrisnya ditulis downcast. Downcast itu artinya adalah dia bukan hanya sedih, tapi dia murung, dia putus asa, mereka desperate juga. Jadi bukan cuma sedih biasa karena kehilangan pemimpinnya, tetapi mereka putus asa, murung, desperate juga begitu. Nah kenapa sih? Kenapa harus putus asa? Karena tadi dijelaskan bahwa mereka berharap, mereka tuh bangsa Israel konteksnya pada saat itu, bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dan mereka sebagai bangsa jajahan, tentu mereka berharap ada seorang yang membebaskan bangsanya dari penjajahan. Ya sama seperti ketika bangsa Indonesia dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang, tentu kita menunggu-nunggu kapan kita bisa merdeka. Nah bangsa Israel juga menunggu itu. Mereka berharap bahwa Yesus yang datang sebagai Mesias itu akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Kedua murid ini bukan orang-orang baru, bukan. Dikatakan bahwa mereka mengenal pengajaran para nabi, mereka belajar bersama-sama selama ini dengan Yesus. Dan mereka belajar sebuah kitab nabi, mereka belajar sejarah bangsa mereka, dan mereka belajar bahwa pada perjanjian lama, pada zaman dulu, Allah yang luar biasa itu membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Mereka belajar tentang 10 tulah pasti, mereka belajar tentang mujizat di padang gurun dan lain sebagainya. Dan mereka belajar bahwa zaman dulu tuh bangsa kami pernah dibebaskan dari Mesir, dari perbudakan di Mesir oleh tangan Allah yang luar biasa. Jadi nggak salah dong. Ketika mereka mendengar bahwa ini ada Mesias, Yesus Mesias datang. Kita akan dibebasin lagi nih dari bangsa Romawi. Mereka mengharapkan pembebasan bangsa mereka dari Yesus sebagai Mesias. Tapi ternyata enggak kejadian tuh. Ternyata Yesusnya malah mati, seolah-olah kalah sama bangsa Romawi. Lah jadi kan putus asa. Jadi harapan kita apa dong? Yang diharapin membebaskan tapi dia malah seolah dia mati dan kalah. Jadi wajar kan kalau mereka patah semangat. Dan parahnya ketika mereka patah semangat mereka gak ikut kumpul lagi di Yerusalem. Murid-murid lain masih kumpul dalam satu persekutuan bersama-sama. Tapi dia malah meninggalkan persekutuan dan pulang ke Emmaus. Jadi mereka patah semangat karena Yesus tidak mengerjakan
apa yang diharapkan sama mereka. Mereka punya satu harapan tentang pembebasan oleh Mesias, tapi itu nggak kejadian. Dan itu mengecewakan mereka, membuat mereka putus asa. Akhirnya sudahlah gitu, kita nggak punya harapan lagi dan mereka pulang. Oke, sekarang kalau bahas harapan. Kita semua tahu bahwa Yesus datang bukan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Betul ya? Tapi Yesus datang sebagai Mesias untuk membebaskan seluruh manusia yang percaya kepadanya dari hukuman kekal. Dari hukuman atas dosa mereka. Jadi kalau kita kembali dulu, mari sebenarnya kita belajar dulu tujuan awal Yesus datang itu sebagai apa. Bukan untuk memenuhi harapan mereka yang salah, bukan. Tapi kita kembali dulu, mari kita ingat dulu, kita pelajari dulu apa sih tujuan Yesus datang ke dunia. Tujuannya hanya terangkum di satu ayat saja, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Tidak usah ditampilkan, tapi Bapak Ibu yang ingat ayat ini adalah ayat kunci Alkitab. Seluruh Alkitab kalau diringkas jadi satu ayat, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Saudara ikut boleh sebutkan sama-sama dengan saya ya. Yohanes 3 ayat 16, 2-3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang binasa, percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan Allah datang ke dunia ini adalah untuk membebaskan manusia dari kehidupan, dari kebinasaan, supaya setiap orang memperoleh hidup yang kekal. Tujuan Yesus bukan untuk membebaskan fisik mereka, jauh lebih besar dari harapan mereka. Kalau mereka hanya berharap tentang pembebasan fisik saja, pembebasan bangsanya saja, tetapi Yesus datang dengan satu tujuan yang lebih besar dari itu, yaitu keselamatan jiwa mereka, untuk kehidupan yang kekal buat mereka. Tapi itu gak sesuai dengan harapan mereka. Mereka salah ngerti, mereka salah nangkep. Jadi mereka kecewa. Karena tidak sesuai dengan apa tujuan yang Allah mau kerjakan ketika Allah datang ke dunia, ketika Yesus datang ke dunia. Nah, kalau balik dulu ke pertanyaan tadi saya yang pertama, kenapa tadi saya tanya soal skor hidup? Kenapa tadi saya tanya soal bagaimana saudara menilai hidup saudara? Karena seringkali kita juga ada di dalam kekecewaan ketika kenyataan tidak sesuai kita harapkan. Betul ya? Ketika kita punya harapan tentang sesuatu dan itu tidak terjadi, Tuhan tidak izinkan itu terjadi, kita kecewa. Dan mungkin sering kita juga downcast juga. Kita putus asa juga, kita sedih juga, kita desperate juga. Tapi coba perhatikan dulu itu murid-murid ya, apa yang terjadi ketika mereka kecewa. Pada saat mereka kecewa, Yesus kejar mereka dan Yesus ketemu sama mereka. Tetapi mereka tidak mengenalinya. Kenapa tidak mengenalinya? Karena mereka lebih fokus dengan kekecewaannya. Mereka fokus dengan apa yang dirasa, dengan patah hatinya, dengan putus asanya, dengan kesedihannya. Dengan harapan yang gak terpenuhi sampai mereka gak sadar bahwa Yesus ada. Bagaimana dengan kita? Pada saat kita sedang putus asa, pada saat ada harapan saudara yang tidak bisa dipenuhi, apapun saudara, apapun. Mungkin pekerjaan sudah tidak terlalu lancar, mungkin keluarga saudara tidak terlalu baik, tidak terlalu sempurna seperti yang kita harapkan. Mungkin kesehatan kita juga gak terlalu sempurna seperti yang kita harapkan, apapun. Ketika dalam kekecewaan kita, dalam kesedihan, dalam keputusasaan kita, Yesus ada. Cuma kadang kita gak sadar, kadang kita gak bisa rasakan, karena kita terlalu diliputi dengan kesedihan. Kita salah fokus. Fokusnya masalah kita dan fokusnya bukan Yesus. Tetapi kebenarannya dari yang cerita tadi adalah sebetulnya Yesus itu kan sebetulnya dia melakukan jauh lebih besar dari yang murid-murid harapkan. Betul kan ya? Cuma beda fokus aja. POV-nya beda, point of view-nya beda. Begitu kan? Nah demikian juga kita seringkali harapan kita tuh didasarkan pada apa yang kita pikir. Itu terbaik buat kita. Tetapi kan pandangan kita sangat terbatas. Kadang-kadang kita pikir sekarang saya akan lebih baik kalau pekerjaan saya lebih baik.
Saya pasti akan lebih baik kalau keluarga saya lebih baik. Saya pasti akan lebih cinta Tuhan kalau semuanya baik. Kalau ini baik, kalau ekonomi saya baik, keuangan saya baik. Pasti itu kan lebih baik dan kita menyandarkan harapan kita pada apa yang kita pikir lebih baik. Tetapi satu hal yang perlu dipikirkan, satu hal yang perlu direnungkan adalah jika Yesus mengabulkan apa yang menjadi harapan kita, artinya itu memang sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi jika Yesus tidak mengabulkan apa yang menjadi harapan kita, percayalah bahwa dia punya rencana yang jauh lebih baik. Amin. Oke. Ngomongnya gampang saudara, aminnya juga cepat. Tapi pas ngalamin gak enak. Betul ya. Jika kita punya harapan dan Tuhan kasih apa yang kita harapkan, artinya memang itu sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan agenda Tuhan buat kita. Tetapi jika kita punya harapan dan itu tidak terpenuhi, Tuhan tidak izinkan itu terpenuhi harapan kita buat hidup ini ya, bukan buat nanti, buat hidup ini. Artinya Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Tetapi prosesnya tidak semudah itu. Yang pasti ketika kita punya harapan dan tidak terkabul, ada kekecewaan dulu pasti kan ya. Pastilah kita punya harapan dan tidak terkabul pasti kecewa dulu. Nah setelah kecewa kita harus tunggu dulu, kita harus menguatkan iman kembali dan oke, saya tunggu Tuhan. Oke Tuhan kalau ini enggak so apa lagi Tuhan gitu ya. Saya harus tunggu lagi Tuhan. Setelah Tuhan jawab dengan hal yang lain, nguji lagi, benar enggak ini jawaban Tuhan atau nanti saya kecewa lagi begitu ya. Sampai akhirnya kita memang masuk dan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tidak mudah prosesnya ketika kita punya harapan dan itu tidak terpenuhi. Tetapi selalu ingat bahwa kita nggak pernah selalu bisa mengerti Tuhan 100%. Saya selalu ingat ilustrasi ini. Kalau saudara pergi ke laut, mungkin udah berapa kali dengar ya, pergi ke Pangandaran misalnya paling gampang ya. Nah, saudara bawa mangkok bakso, tahu kan besarnya segitu ya mangkok bakso. Dan saudara memasukkan semua air laut ke mangkok bakso, bisa nggak? Nggak bisa. Kapasitasnya kecil mangkoknya. Dan seluruh air laut mau dimasukin ke situ nggak akan bisa. Demikian juga dengan kita. Otak kita segede bapau saja. Ukurannya benar-benar segede bapau saudara ya. Dan kita mau mengerti Tuhan yang luar biasa. Kita mau berusaha mengerti Allah yang luar biasa yang tidak terbatas nggak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Kita mengerti seluruh rencana Tuhan. Tetapi selalu ketika kita tidak mengerti akan harapan kita, kenapa Tuhan nggak kasih, kenapa Tuhan nggak jawab, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Selalu ingat bahwa tujuan Allah datang ke dunia adalah supaya kita memberikan keselamatan buat kita. Goal Tuhan bukan di dunia ini, tapi goal Tuhan adalah nanti keselamatan jiwa kita. Ada satu ayat yang bagus banget waktu saya siapkan ini, boleh next slide-nya? Oke. Amsal 30 ayat 8 bagian B ya. Saya akan bacakan buat saudara, ini ayat bagus banget. Ayat 8. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah, nah ini bagus banget. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini bagus banget. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Semua orang pengen kaya, semua orang pengen umur panjang, semua orang pengen sehat, semua orang pengen keluarga yang sangat diberkati begitu ya. Semua orang pengen seperti begitu. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu kekuatan kita. Di sini katakan supaya jangan kalau kita kaya kita akan sombong dan meninggalkan Tuhan. Atau kalau kita miskin, kita akan mencuri dan berdosa dan meninggalkan Tuhan juga. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Semua porsinya pas. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu pas. Kadang-kadang kita berpikir seperti tadi, kalau saya lebih kaya saya nggak akan ninggalin Tuhan benar. Dan dari kecil saya mah Kristen nggak akan ninggalin Tuhan. Belum tentu, kan Tuhan tahu kekuatan kita sampai mana. Atau kalau misalnya kita masalah ini beres, misalnya masa keluarga saya beres, saya pasti bisa lebih fokus lah melayani Tuhan, bisa lebih banyak kasih waktu sama Tuhan. Sekarang saya ngurusin keluarga, belum tentu saudara, belum tentu begitu ya. Semua yang terjadi dalam hidup kita
itu porsinya pas untuk satu tujuan besar Tuhan, yaitu supaya jiwa kita selamat. Semua yang terjadi dalam hidup kita, kesenangan, kesulitan, air mata, sukacita, semua itu porsinya pas yang bisa membawa kita tetap berharap pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan sampai tujuan akhir Allah itu tercapai, yaitu jiwa kita tetap diselamatkan karena kita terus berharap kepada Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami hal-hal yang pahit, saudara mempunyai harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Tapi yang jelas bukan karena kesalahan ya. Kalau di penjara gara-gara korupsi ya itu kesalahan, itu bukan pahit karena Tuhan yang mengizinkan. Jadi kalau saudara atau kita mengalami hal-hal yang pahit, ada harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Ada hal-hal yang kenapa tiba-tiba terjadi bukan salah saya, begitu ya. Terus tiba-tiba ada hal buruk yang terjadi yang pahit begitu. Kadang mungkin dengan banyak air mata. Kadang mungkin dengan banyak keluhan. Downcast, putus asa, desperate. Tapi kalau saudara masih bisa ada di sini, itu sudah luar biasa. Betul? Dengan segala kepahitan hidup saudara, dengan segala putus asanya hidup saudara, saudara masih ada di sini. Saudara nggak pulang ke Emmaus, saudara nggak kabur tuh dari persekutuan anak-anak Tuhan, tidak. Saudara masih ada di sini kan, dengan semua kepahitan. Saudara orang yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Karena yang terpenting adalah bukan apa yang kita harapkan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi yang terpenting adalah apa yang Tuhan harapkan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Dan satu lagi, 2 murid tadi itu bukan murid ring satunya Yesus, bukan. Mereka tidak termasuk dari murid 12 orang itu. Bahkan 3 orang kan katanya Yesus kan ada 3 orang murid yang paling dekat dengan dia, lalu ada 12 murid dan ini 70 murid. Kleopas dan temannya, mereka bukan ring satunya Yesus. Bukan yang 12 murid itu yang suka disebut nama-namanya, bukan. Tapi Yesus kejar mereka juga toh. Sepertinya mereka bukan orang penting. Yang tertulis di 12 murid Yesus kan. Kalau sekolah minggu ngafalin nih 12 murid Yesus ya. Mereka, Kleopas gak termasuk salah satu yang dihafalin. Jadi gak sepenting itu gitu maksudnya. Tapi Yesus kejar mereka juga ketika Kleopas kecewa. Artinya setiap saudara berharga buat Tuhan. Mungkin saudara suka rasa saya apa sih gitu ya. Bukan pendeta, bukan pengkhotbah, bukan pemain musik, bukan WL singer yang orang lain kenal. Saya siapa sih? Tapi saudara tetap penting. Tuhan tetap kejar saudara. Dalam kesedihan, dalam keputusasaan. Tuhan tetap kejar saudara. Dalam kekecewaan karena harapan-harapan hidup yang tidak terpenuhi. Tuhan tetap kejar kok saudara. Begitu ya. Jadi poin pertama tadi adalah tidak semua harapan kita itu terpenuhi. Karena seringkali harapan kita itu hanya jangka pendek saja buat hidup di dunia ini saja. Tetapi tujuan Allah, balik dulu ke tujuan Allah. Dia datang untuk memberikan satu harapan yang jauh lebih besar untuk hidup yang kekal. Jadi dia akan mengerjakan segala sesuatu, memberikan porsi dalam hidup kita. Dalam hal apapun selama hidup kita yang singkat ini. Supaya iman kita tetap terjaga, kita tetap berharap pada Tuhan sampai tujuan akhirnya bisa terpenuhi. Itu bagian pertama. Sekarang bagian kedua. Oke, bagian kedua judulnya adalah jalan untuk kembali. Mari kita lanjutkan dulu pembacaannya ya. Ayat 24 ya, kelanjutan yang tadi. Yesus berkata kepada mereka nih, ini jadi mereka masih belum kenal Yesus itu siapa ya. Jadi mereka lagi jalan lalu ada orang asing datang sama-sama dan mereka gak kenal itu Yesus. Dan ini percakapan ini masih terjadi ketika mereka belum kenal, belum sadar siapa yang jalan sama mereka. Ayat 24, Yesus nih yang berkata, hai kamu orang bodoh betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Loncat ayat 30. Waktu ia duduk makan, yaitu Yesus, ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu.
mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka, ayat 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Kayak seperti tadi yang saya jelaskan bahwa kedua Kleopas dan temannya, mereka bukan orang baru yang gak ngerti sama sekali tentang kitab Nabi. Mereka ngerti. Tetapi Yesus bilang bahwa kamu bodoh banget begitu ya, maksudnya gak pakai banget ya. Bodoh gitu ya, betapa lambannya dan kenapa kamu tidak percaya apa yang tertulis para nabi. Jadi salah satu alasan kenapa mereka kecewa dan itu alasan yang terbesar adalah karena mereka tidak mengerti firman Tuhan dengan benar. Mereka tidak mengerti semua nubuatan para nabi itu maksudnya apa, tentang Mesias itu apa. Mereka tidak mengerti, mereka salah ngerti, terus mereka kecewa pula karena salah mengerti. Oke, nah sekarang kesalahan tentang pemahaman Alkitab ini bukan sesuatu yang sepele. Pemahaman firman Tuhan bukan sesuatu yang sepele. Kesalahan tentang pengertian atau kita nggak ngerti begitu dengan benar bisa menimbulkan satu kekecewaan terhadap Allah. Jadi banyak itu terjadi juga sekarang dan itu saya harap kita tidak terjadi. Saya harap itu tidak terjadi dengan saudara, dengan saya juga. Makanya akan selalu tidak bosan-bosannya kami selalu bilang mari belajar. Mari belajar, mari belajar core, mari ikut biblical night. Kenapa? Mari ikut Sharon. Kenapa? Supaya kita mengerti firman Tuhan dengan benar. Nah, karena sering terjadi kesalahan pengertian itu membuat kita kecewa sama Tuhan. Padahal kita tuh salah ngerti. Maksud Alkitab tuh enggak gitu. Kita udah salah ngerti, terus kita rasa Tuhan tidak menepati. Padahal mungkin Tuhan bilang dari surga, bukan gitu maksudnya. Kamu aja salah ngerti, udah salah kecewa pula, begitu kan ya. Nah, kita belajar sedikit sama-sama ya. Prinsipnya membaca Alkitab itu mengetahui siapa pembaca pertama dan apa konteksnya. Kalau saudara perhatikan beberapa mungkin setahun-tahun terakhir, kalau para hamba Tuhan bagikan firman Tuhan di KU2, kami selalu cerita ini konteksnya apa, ini konteksnya apa. Karena Alkitab dibuat ribuan tahun yang lalu dengan konteks budaya yang berbeda dengan kita. Misalnya begini, ada ayat yang bilang jangan memakai perhiasan dan mengepang-ngepang rambut. Apa jadi ibu-ibu gak boleh lipstikan, gak boleh ngalis begitu ya. Gak boleh make up, boleh. Karena itu beda konteksnya. Kita harus belajar dulu pada saat itu konteksnya apa. Apa kita gak boleh ngepang-ngepang rambut? Boleh. Itu beda konteks, nah seperti begitu. Dan selain konteks tentu yang Bapak Ibu sudah sering dengar tentang konteks pasti sudah sering diulang-ulang. Yang satu lagi yang perlu diperhatikan yaitu pembaca pertamanya siapa, begitu ya. Jadi ada beberapa surat, beberapa ayat, ada banyak mungkin ayat dalam Alkitab yang ditujukan kepada pembaca pertamanya pada saat itu. Misalnya Paulus tulis surat sama Filipi, kan dia tulis suratnya buat Filipi bukan buat kita. Jadi perlu dipelajari dulu, saudara perlu tahu dulu siapa pembaca pertamanya. Misalnya begini, misalnya ya. Pembaca pertama itu misalnya, atau contohnya gini dulu ya sebelum kasih ayat ya. Misalnya begini, misalnya saya bicara sama Pak Ari, nanti abis kebaktian makan Padang yuk, begitu ya. Nanti siang makan Padang yuk, gitu. Terus Pak Stephen dengar saya bilang sama Pak Ari, kita makan Padang yuk, nah gitu. Beres kebaktian, saya pulang aja sama Pak Ari makan Padang. Terus Pak Stephen protes, loh kok saya gak diajak? Gitu, sebentar, saya ngajak siapa ya? Saya kan lagi bicara sama Pak Ari. Saya bukan bicara sama Pak Stephen. Nah gitu ya, kira-kira seperti begitu. Nah saya mau kasih salah satu contoh ayat di Alkitab. Yaitu di Filipi 4 ayat 19, saya bacakan saja ya. Filipi 4 ayat 19 itu berbunyi begini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ayat ini beberapa kali saya dengar suka diartikan dengan tenang aja Tuhan kita kaya kok. Kan katanya Tuhan mau penuhi kebutuhan kita sesuai dengan kekayaannya. Oh Tuhan kita maha kaya. Anak-anak Tuhan pasti kaya. Pasti dipenuhi dengan kekayaan berlimpah-limpah. Karena Tuhannya kaya. Karena ayat ini bilang akan dipenuhi kebutuhannya, keperluannya sesuai kekayaan Tuhan. Dan ternyata kenyataannya kita nggak kaya-kaya misalnya begitu ya. Terus kita kecewa sama Tuhan. Tuhan katanya Tuhan
kan kaya ya Tuhan kan maha kaya, maha mulia dan akan memenuhi keperluan saya sesuai dengan kekayaan Tuhan. Kok nggak kaya-kaya? Sebentar, kita lihat dulu. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus itu menulis ketika dia sedang dalam penjara. Dia menulis kepada jemaat Filipi. Dan ucapan ini sebetulnya bagian dari satu rangkaian ucapan terima kasih Paulus karena jemaat Filipi itu support dia dalam soal keuangan. Jadi karena Paulus di penjara dia nggak bisa melayani dengan bebas dan jemaat Filipi itu dengan setia memberikan dengan murah hati itu mendukung pelayanan Paulus dalam soal keuangan. Jadi dari rangkaian ucapan terima kasih Paulus dan rangkaian semua surat Paulus kepada Filipi, dia menyelipkan ayat ini. Ayat Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi pembaca pertamanya bukan saudara. Pembaca pertamanya Filipi, jemaat di Filipi. Begitu. Nah bagaimana saudara dengan gampang bisa tahu pembaca pertama pakai ChatGPT saudara? Sangat mudah. Sangat mudah ya. Jadi kalau misalnya baca ayat sebelum ngeklaim, kadang-kadang orang suka mengklaim gitu ya. Udah mah bukan buat dia, diklaim pula gitu kan. Ini ayat ini buat saya, salahnya double-double. Sebelum bukan sebelum. Jadi beginilah, untuk saudara tahu ini ayat buat siapa, saudara tulis di ChatGPT. Pembaca ayat Filipi 4 ayat 19 ditujukan kepada siapa dan dalam konteks apa. Nanti keluar. Saudara mengerti dulu, oh iya. Oh ini buat waktu itu, ini kondisinya spesifik. Bukan buat semua orang, begitu ya. Tetapi ya ini cuma satu apa ya, mungkin satu ilmu sedikit lah. Kenapa? Karena sangat penting untuk kita mengerti firman Tuhan dengan benar. Karena seperti tadi, kalau seperti murid-murid tadi, salah pengertian akan membuat orang kecewa sama Tuhan. Kita juga berapa kali juga kan kalau ngomong sama orang lain, kenapa nggak gereja? Oh ya kecewa sama Tuhan. Salah ngerti kali gitu ya. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kan. Mungkin kita yang salah ngerti. Ya, jadi kalau baca firman Tuhan saat teduh mulai biasakan untuk belajar konteksnya apa ini gitu ya. Lalu ini tujukan buat siapa gitu supaya kita semua tidak salah mengerti begitu. Nanti kalau memang ayat ini ditujukan untuk seluruh anak Tuhan ada kok ketika saudara ketik. Misalnya Yohanes 3 ayat 16 ditujukan buat siapa? Pasti akan tulis ini semua buat orang percaya. Ayat ini ditujukan untuk semua orang percaya. Oh artinya buat kita juga. Nah begitu ya. Dan kalau kelanjutan kembali lagi ke kisah Emmaus, di situ katakan ketika Yesus menjelaskan firman Tuhan hati mereka berkobar-kobar. Ketika Yesus memecahkan roti, mereka tercelik matanya bahwa oh ini Yesus. Ini Yesus. Jadi perjumpaan dengan Allah, pengertian yang benar tentang firman Tuhan, itu akan membuat hati kita berkobar-kobar. Kan di sini tadi juga ayatnya, kedua murid itu kan kembali ke teman-temannya di Yerusalem, lalu mereka bilang satu dengan yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus menerangkan kitab suci? Jadi pengenalan kita akan Tuhan, perjumpaan kita akan Tuhan itu akan membuat hati kita berkobar-kobar. Dan itulah yang akan memelihara api kita, api iman kita tetap menyala sampai nanti. Sampai Tuhan panggil kita, sampai Tuhan Yesus datang, sampai kita masuk surga. Seperti minggu lalu Patris sudah bagikan, harus dipelihara. Karena kalau tidak berkobar, api itu lama-lama padam. Jadi harus ada usaha, harus kita pelihara api itu untuk selalu berkobar. Dan api itu tetap menyala, iman kita tetap menyala. Dengan apa? Dengan perjumpaan dengan Yesus setiap hari, dengan pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Itu saja saudara, 2 poin saja, gak usah banyak nanti lupa juga begitu ya. Jadi yang pertama tadi kesimpulannya boleh tolong. Oke, jadi kesimpulan yang pertama adalah Allah punya agenda buat setiap kita. Rencananya pasti yang terbaik. Bukan soal apa yang jadi harapan kita, tetapi apa yang Tuhan harapkan itu terjadi dalam hidup kita. Apa goalnya Tuhan dalam hidup kita, dan percayalah semua porsi buat kita itu pas. Buat kita itu pas begitu ya. Dan yang kedua, mari bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bukan hanya dulu saja pernah ketemu, bukan. Murid-murid yang Kleopas itu dulu ketemu Yesus waktu sebelum mati, begitu ya. Bukan seperti itu, bukan hanya dulu sih, tapi setiap hari. Dan semuanya itu akan membuat kita semakin
semakin tetap dan semakin berkobar di dalam Tuhan. Sehingga iman kita tetap terjaga sampai tujuan Allah datang ke dunia ini terpenuhi, yaitu keselamatan jiwa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami belajar pagi hari ini satu hal, kami kembali diingatkan bahwa ketika Allah turun ke dunia, lahir, menderita, mati, lalu bangkit. Itu semua untuk keselamatan jiwa kami. Kami bersyukur Allah begitu mengasihi kami, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah selalu menyertai kami dan Engkau merancangkan, Kau akan menganugerahkan keselamatan buat kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan buat hidup kami. Berapa banyak masalah, kesenangan, berkat, sukacita, duka cita itu dalam hidup kami. Kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami tahu Kau pelihara dan Kau tetap pegang tangan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan berkat firman Tuhan dalam hati kami untuk kami boleh mengerti, melakukan, dan hidup kami boleh menjadi berkat buat orang lain dan menyukakan hatinya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan berbagai keadaan yang membuat kita sulit untuk bersyukur. Dalam Pastor Corner bulan ini, kita akan berdiskusi tentang menjalani hidup dengan ucapan syukur, bersama dengan Pendeta Yanto Wijaya. Kamis, 8 Mei 2025, pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Shalom, saudara, mari berpartisipasi dalam doa rantai Gereja Rehoboth yang akan dimulai pada Kamis, tanggal 29 Mei, pukul 12, dan selesai hari Minggu, tanggal 8 Juni, pukul 12. Saudara bisa mulai mendaftarkan diri dari sekarang melalui dua cara. Secara manual, lewat kertas yang dibagikan dan dikembalikan setelah ibadah, dan secara online melalui website yang akan saudara dapatkan lewat grup ibadah. Pendaftaran doa rantai ditutup pada tanggal 18 Mei 2025. Mari satukan hati bersama dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah hampir menyelesaikan ibadah kita pada siang hari ini. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin seluruh acara dalam rangka kematian dan kebangkitan Tuhan. Jumat Agung dan Paskah. Itu adalah rangkaian dari kehidupan Yesus, pelayan Yesus dalam dunia ini. Dia lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Dari bangkit sampai naik ke surga 40 hari, kita tahu semua. Dan itu kita akan peringati pada tanggal 29, hari Kamis. Hari Kamis. Jadi sekarang ini kita dalam waktu, yaitu kalau dihitung demikian, kita dari hari Paskah sampai kenaikan Tuhan. Nah, saudara, pada waktu Yesus naik, murid-murid dibilang suruh ke Yerusalem,
menantikan Roh Kudus yang akan diberikan oleh Tuhan. 10 hari mereka di sana, mereka berdoa dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, kita semua juga mengadakan doa rantai, yaitu mulai tanggal 29 hari Kamis jam 12 siang, sehingga pada tanggal 8 Juni, ya, hari Pentakosta, itu 10 hari. Kita kan doa bersama-sama, satu saudara boleh setengah jam, boleh 1 jam, terserah. Saudara bisa mengisi kertas-kertas yang sudah dibagikan, saudara ngisi dari ibadah di situ, nomor HP jelas, ibadah KU2, berdoa pukul berapa sampai jam berapa. Kita mengucap syukur Gereja Rehoboth mempunyai satu kebiasaan yang baik sekali, yaitu dalam 10 hari ini kita berdoa bersama-sama, merupakan satu rantai yang tidak putus. Dan selama ini sepengetahuan saya di Gereja Rehoboth itu nggak pernah putus. Dan tahun ini juga kita berdoa supaya tidak ada jam yang kosong, sehingga kalau itu rantai pasti putus di situ. Nah, untuk itu saudara bisa tulis nama saudara. Setelah tulis, saudara bisa masukkan ke satu tempat, atau ada saudara yang ada di meja depan satpam, saudara bisa kumpulkan di sana. Baik. Sebelum kita pulang, ada satu pertanyaan yang saya mau memberikan pada saudara. Saudara boleh jawab sekarang atau saudara boleh jawab minggu depan, silahkan. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, dari Yesus bangkit sampai dia naik ke surga, dia tidak bersama-sama dengan murid. Hanya banyak yang katakan 10 kali dia bertemu dengan murid. Dia dengan Maria Magdalena, dia dengan murid-murid yang ada di dalam ruangan, atau murid-murid yang mancing gitu ya. Petrus dia ngajak teman-temannya untuk yuk kita mancing menjala ikan lagi, dan Yesus ke sana. Ya, termasuk firman Tuhan pagi hari ini. Nah, saudara, pertanyaannya adalah pertemuan yang mana yang paling lama? Pertemuan yang mana yang durasinya paling lama? Nah, kalau sudah bisa jawab sekarang, saudara jawabnya dalam hati. Waktu salaman nanti saudara bilang, waktu ketemu dengan Yakobus, ada dasarnya gitu ya. Baik. Pertemuan dengan Yesus, murid-murid dan Yesus atau dengan orang banyak, mana yang paling lama durasinya? Gitu ya. Baik. Nah, kita akan tutup saja ya doa kebaktian ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kebaktian ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan, di mana Tuhan menyatakan bahwa di tengah-tengah kebingungan kami percaya Engkau ada selalu bersama dengan kami untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Selalu mandi Tuhan, ajar kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan bersama-sama juga di dalam doa rantai. Terima kasih Tuhan, supaya kami boleh bersekutu senantiasa di dalam Tuhan, di dalam doa-doa kami. Kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Kami akan melakukan semua kegiatan kami. Engkau berkati kami semua, baik
keluarga kami, baik usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom saudara, sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan berbagai keadaan yang membuat kita sulit untuk bersyukur. Dalam Pastor Corner bulan ini, kita akan berdiskusi tentang menjalani hidup dengan ucapan syukur, bersama dengan Pendeta Yanto Wijaya. Kamis, 8 Mei 2025, pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Shalom, saudara, mari berpartisipasi dalam doa rantai Gereja Rehoboth yang akan dimulai pada Kamis, tanggal 29 Mei, pukul 12, dan selesai hari Minggu, tanggal 8 Juni, pukul 12. Saudara bisa mulai mendaftarkan diri dari sekarang melalui dua cara. Secara manual, lewat kertas yang dibagikan dan dikembalikan setelah ibadah, dan secara online melalui website yang akan saudara dapatkan lewat grup ibadah. Pendaftaran doa rantai ditutup pada tanggal 18 Mei 2025. Mari satukan hati bersama dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.